warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Septi Andriani dari kelas 012 PGSD. Sekarang saya bersama dengan bisa dibilang pakarnya dari guru penggerak angkatan 3 yaitu Bu Ika. Selamat malam Bu Ika. Selamat malam. Bisa perkenalkan dulu? Bisa. Nama saya Destia Ika Andriani. Saya baru saja lulus dari guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Jember. Saya dinasnya di SDN Kratakan 2, satu kecamatan dengan Ibu Dewi. Baik, kedatangan saya kemari ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sekolah. Yang ingin saya tanyakan adalah nanti Bu Ika bisa memberikan saya motivasi atau memberikan saya jawaban mengenai penyebab, kemudian bisa pula misalkan ada solusinya seperti apa. Itu pertanyaan yang pertama, di sekolah-sekolah biasanya motivasi belajar siswa itu masih rendah. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu Ika? Motivasi belajar rendah memang untuk sekarang itu karena adanya pandemi, itu siswa-siswa banyak sekali yang motivasi belajarnya sangat rendah. Memang karena kalau belajar digital itu memang bagus, daring, tapi kita sebagai guru dalam kelas saja itu sulit mengontrol anak-anak, apalagi kalau kita pembelajaran jarak jauh. Nah, itulah mungkin penyebabnya, karena adanya pembelajaran daring, kita tidak bisa mengawasi secara langsung. Jadi anak-anak itu merasa ya bebas juga, akan tetapi ada sisi baiknya juga. Karena sekarang itu anak-anak sudah pada era zamannya memang 4.0, mereka harus mengenal apa itu digitalisasi. Namun ada sisi buruknya. Anak-anak itu juga perlu kedisiplinan. Nah, jadi motivasi dari guru itu sangat penting sekali. Itu secara langsung. Secara langsung saja ada kelemahan dan kelebihannya, apalagi pembelajaran daring. Mungkin itu penyebabnya. Kalau itu pembelajaran daring ya Bu Ika. Ya. Tapi sekarang kita kan sudah perlahan-lahan sudah bisa tatap muka. Nah seperti itu. Apakah selama tatap muka ini kalau misalkan masih ada siswa yang belajarnya masih rendah motivasinya, itu bagaimana Bu Ika? Kalau untuk sekarang masih adaptasi kembali anak-anak. Jadi kita sebagai guru itu sebagai fasilitator, kita harus memfasilitasi bagaimana memunculkan kembali minat belajar siswa, motivasi belajar siswa. Nah, dengan pembelajaran pembelajaran yang menyenangkan, kita harus masuk ke dalam diri siswa itu supaya kita bisa berada dalam diri mereka, apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Mungkin dapat memunculkan kembali motivasi mereka. Berarti kita harus memancing anak-anak untuk kembali aktif lagi ya, gitu ya Bu Ika ya. Bukan memancing, tapi kita harus bisa memfasilitasi mereka supaya pembelajaran di kelas itu tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Seperti halnya dalam kelas itu pembelajaran aktif, menyenangkan, kontekstual, yang seperti sekarang kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, itu sangat bagus sekali. Itu menurut saya. Benar-benar sekali. Untuk selanjutnya, bagaimana kita mengatasi ataupun penyebabnya minim keinginan literasi membaca pada siswa. Literasi memang itu kabarnya literasi siswa-siswa di Indonesia itu sangat minim sekali. Nah, itu menurut saya mungkin kalau literasi secara manual, buku teks, dan buku teks pun hanya tulisan saja, tidak ada kreativitas dari gambar-gambarnya. Nah, sekarang di kurikulum merdeka itu
kita sebagai guru diajarkan membuat modul ajar. Kita bisa memfasilitasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka mau. Setelah mereka pandemi, mereka melihat gambar-gambar yang interaktif dari video pembelajaran, kita bisa mengadopsi seperti halnya di internet. Nah, supaya kita bisa tahu apa kebutuhan mereka. Kalau hanya buku teks saja, tidak yang kreatif, itu memang membosankan. Nah, bisa saja literasi itu lewat internet itu merupakan literasi juga. Nah, untuk anak-anak diberikan pembelajaran kontekstual keluar kelas atau diberikan tulisan-tulisan di dinding atau di luar kelas di pohon-pohon, mereka diajak bermain, itu sama halnya dengan literasi. Bukan literasi membaca buku jenak, itu enggak, itu membosankan. Enggak yang monoton ya Bu Iya. Ika ya. Benar-benar. Berarti penambahan gambar-gambar yang menarik dengan Iya. warna-warna yang menggugah selera anak-anak Iya. membaca. Ya, benar-benar. Oke, berarti itu nanti solusinya ya dari gambar-gambar itu ya Bu Ika ya. Ya, banyak sekali dengan kita Permainan, metode ya. pembelajaran, Iya, benar. strateginya itu harus kita munculkan kembali. Untuk selanjutnya, sekarang kurangnya pemahaman. Ini kan tadi sudah kita bicara tentang literasi, sekarang numerasi, literasi numerasinya. Iya. Kan itu anak-anak juga ada masih banyak yang belum paham, yang belum paham tentang bilangan caca, besar atau bilangan bulat ataupun ya yang terkait dengan literasi numerasi. Menurut Bu Ika penyebabnya itu bagaimana? Numerasi itu menurut saya anak-anak perlu sekali pembelajaran yang konkret, bukan lagi abstrak, karena memang siswa SD kelas 1 sampai kelas 6 itu harus pembelajaran yang konkret. Ada halnya media. Itu karena memang kita memunculkan angka. Anak-anak kita berikan konsep bilangan caca itu dari 0 sampai 9 ya. Itu anak-anak sudah tahu, akan tetapi pada aplikasi pembelajarannya misalkan ada membaca bilangan, menulis lambang bilangan ataupun nilai tempat, itu sangat minim sekali anak-anak kalau kita tidak memberikan latihan-latihan pembelajaran yang konkret, adanya media atau sama tadi pembelajaran yang menyenangkan, itu bisa saja menambah pengetahuan mereka tentang bilangan caca. Iya benar. Terus kan ini mungkin dari dulu ya tertanam itu dalam mindsetnya siswa kalau matematika itu sangat menyeramkan, Iya. sangat horor sekali karena saya sendiri dulu waktu SD seperti itu. Iya. Itu bagaimana menyikapinya Bu Ika? Selama ini saya memang ngajarnya kan di kelas tinggi, kelas 6. Kelas 6 tuh anak-anaknya sudah mau beranjak puber ya. Itu yang mereka takuti matematika. Kok matematika Bu? Nah, saya itu yang pertama kali di kelas 6 itu ada bilangan bulat positif negatif ya. Ini bagaimana caranya saya supaya mereka senang terlebih dahulu. Bilangan positif negatif itu seperti apa? Kemarin saya waktu tahun ajaran baru ini ya, ini masih banyak sekali kegiatan Agustus, jadi masih kurang maksimal. Akan tetapi saya berusaha memaksimalkan mereka. Pertama kali yang saya tekankan itu tentang pembelajaran matematika. Nah, itu saya memberikan asesmen kognitif terlebih dahulu yang awal. Itu saya mendiagnosanya dari angka yang kecil terlebih dahulu, seperti 5 dikurangi 7. Itu anak-anak tidak bisa menjawab. Salah semua. Banyak yang salah. Mereka berpikiran 7 dikurangi 5 dibalik. Iya benar-benar. Nah, setelah itu secara individu. Kemudian saya bentuk kelompok. Itu yang saya kontekstual ya, saya ceritanya enggak apa-apa. Ini saya bentuk kelompok, kemudian saya menjelaskan menggunakan bulatan-bulatan. Awalnya saya nggak bawa media. Nah, anak-anak saya tanyakan, membawa pensil warna? Ya Bu, kita sepakat apabila negatif itu warnanya apa? Merah apa biru? Saya pilihkan warna, oh merah Bu. Kalau yang positif biru. Oke,
Sekarang kita membuat, kalian bisa membuat lingkaran-lingkaran. Bisa. Oke, sekarang 5 kalau ini positif, ini berarti warnanya apa? 5 biru. Ayo buat lingkaran biru diwarnai. Kemudian dikurangi 7. Otomatis ini negatif. Nah, negatif warnanya apa? Merah. Kalian buat merah, pasangkan di bawahnya. Jadi 7 warna merah. Biru dan merah apabila dipasangkan itu hasilnya 0. Ayo dicoret yang 0. Sisanya berapa? Merah Bu, berapa sisanya? 2. Berarti kalau merah tadi apa? Negatif 2. Oke, sudah ngerti? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya suruh mengerjakan lagi secara individu, mereka banyak yang bisa. Itu. Berarti medianya dari krayon tadi ya, Bu Iya, Ika? ada yang pakai kancing, ada yang kelereng seperti itu. Perpaduan warna. Iya, iya, bagus sekali. Hmm. Saya rasa cukup sampai di sini saja Bu Ika. Terima kasih atas waktunya. Ya. Lain kali bisa disambung lagi. Oke, mohon maaf kalau tadi penjelasan saya masih muter-muter ini. Nggak apa-apa, Karena Pak. Juga Juga baru bagus sekali. belajar, gitu. Ini di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa setiap kali kita akan melakukan pembelajaran, Ya. anak-anak dibuat lebih senang dulu, dibangkitkan moodnya dulu. Begitu ya Bu Ika ya. Iya. Harus dengan suasana yang senang, menyenangkan, sehingga nanti jika suasana menyenangkan maka akan menarik bagi siswa. Iya, betul Begitu sekali. ya. Ya, cukup sekian dari saya bersama Bu Ika. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.